Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Saya berharap dalam keadaan sehat. Untuk kali ini saya akan membahas materi mengenai matematika diskrit. Saya akan sampaikan di sini untuk buku referensi yang saya ambil, yaitu Discrete Mathematics and its Application dari McGraw-Hill 2012. Kemudian Discrete Mathematics 2018 dan Matematika Diskrit penerbit Informatika karangan Rinaldi Munir 2016, itu sering sekali dipakai ya. Jadi untuk matematika diskrit ini adalah mata kuliah untuk program studi atau jurusan teknik informatika ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu apa itu dari matematika diskrit sendiri supaya lebih jelas ya. Matematika diskrit itu adalah cabang ilmu matematika yang mengkaji objek-objek diskrit atau cabang matematika yang cakupannya itu membahas mengenai segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini maksudnya adalah tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu, tapi memiliki nilai yang tertentu atau terpisah. Itu adalah matematika diskrit. Saya akan jelaskan lebih detail lagi supaya lebih dipahami ya. Mengapa kita perlu belajar matematika diskrit? Yang pertama, di era digital saat ini tentu saja kita membutuhkan matematika diskrit, apalagi di bidang informatika. Nah, mengapa kita perlu belajar matematika diskrit? Yang pertama adalah komputer digital beroperasi secara diskrit dengan unit terkecil yang disebut bit atau binary digit. Dengan demikian, baik struktur maupun rangkaian dan juga operasi atau eksekusi algoritmanya, komputer dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep matematika diskrit. Itu makanya kita perlu untuk belajar matematika diskrit. Lalu yang kedua, sebagai seorang mahasiswa harus bisa berpikir secara matematis. Matematisnya seperti apa? Yaitu mengerti argumen matematika. Dan tidak hanya mengerti, tetapi mampu membuat argumen matematika. Jadi, untuk matematika diskrit kali ini, saya menerapkan bahwa mahasiswa harus bisa berpikir secara matematis. Tidak hanya mengerti dari argumen matematikanya saja, tetapi mampu membuat argumen matematika. Nanti secara detail akan lebih jelas lagi ya. Yang ketiga, matematika diskrit itu memberikan landasan matematis di bidang informatika. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa matematika diskrit ini bisa dibilang matematikanya orang informatika, seperti itulah ya. Nah, matematika diskrit memberikan landasan matematikanya di bidang informatikanya seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah algoritma. Ya, jika sudah menyimak video saya sebelumnya tentang algoritma dan pemrograman, maka akan langsung paham ya. Nah, lalu struktur data, lalu basis data atau database. Ini juga sudah ada di video sebelumnya. Lalu otomata dan teori bahasa formal. Kemudian masih ada beberapa yang memberikan landasan matematis di bidang informatika, yaitu local area network atau disebut jaringan komputer, lalu keamanan komputer, bagaimana security dari komputer tersebut, kemudian operation system, compilation teknik, ya, jadi sistem operasi, teknik kompilasi, dan lain-lain ya. Jadi untuk matematika diskrit ini bisa disimpulkan adalah matematika yang khas informatika. Karena itu sering juga dibilang matematikanya orang informatika. Itu adalah matematika diskrit ya. Nanti saya akan bahas lagi lebih detail ya. Yaitu apa itu diskrit? Diskrit bisa disebut ya, benda disebut diskrit jika, nah saya akan jelaskan di sini, terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambungan atau unconnected.
Cukup dipahami ya. Contohnya himpunan bilangan bulat atau integer. Terdiri dari apa bilangan bulat itu? Ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, 0. Himpunan bilangan bulat atau integer. Kaitannya dengan bidang informatika tentunya, dengan bahasa pemrograman tentu saja kita sudah mengenal dengan integer ya. Lalu lawan kata diskrit adalah continue atau terus menerus, continuous. Contohnya seperti apa lawannya dari diskrit itu? Contohnya adalah himpunan bilangan real. Apa himpunan bilangan real itu? Bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal seperti 3,735 sekian-sekian. Dan bilangan real juga itu meliputi contohnya bilangan rasional ya, seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan kembali, yaitu benda disebut diskrit jika terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambungan atau unconnected. Tadi saya sudah sampaikan contohnya bilangan bulat atau integer, di mana antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya masing-masing independen, berdiri sendiri, atau tidak ada hubungannya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari bilangan bulat atau integer. Ya, jadi antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya. Cukup dipahami? Kita akan lanjutkan dengan matematika diskrit dengan matematika. Ya, apa sih bedanya? Seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk continue matematika diskrit atau diskrit matematika. Cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang nilainya berbeda atau distinct yang terpisah satu sama lain. Kemudian matematika penerus atau continuous matematik. Nah, cabang matematika dengan objek yang sangat mulus atau smoothie, termasuk di dalamnya kalkulus. Ya, itu adalah matematika diskrit dan matematika. Ya. Jadi cukup dipahami ya. Di sini kita lanjutkan lagi dengan matematika diskrit komputer digital, itu bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini kita lihat ya. Kamera digital itu bisa menangkap gambar analog lalu direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan pixel atau grid. Biasanya kalau kita menggunakan kamera itu ada ya berapa pixel. Nah, ini berupa kumpulan pixel atau grid dan setiap pixelnya itu adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Nah, itu kita kaitkan matematika diskrit komputer digital bagaimana bekerja secara diskrit. Jadi informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer itu dalam bentuk diskrit. Kamera digital menangkap gambar analog lalu direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan pixel dalam grid. Dan untuk setiap pixelnya sendiri itu adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Cukup dipahami ya. Saya akan lanjutkan lagi di sini. Kita lihat di sini adalah perbandingan antara bentuk analog dan bentuk diskrit. Untuk yang pertama ini adalah bentuk analog. Kita lihat untuk gelombang kontinu yang terus berubah selama periode tertentu. Ini untuk analog ya. Bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana dengan bentuk diskrit sendiri? Nah, untuk bentuk diskrit sendiri seperti ini. Gelombangnya bersifat diskrit atau bisa dikatakan di sini adalah digital ya, bersifat diskrit. Gelombang yang bersifat diskrit yang membawa informasi ke bentuk biner. Ini diskrit ya. Jadi perbandingan antara bentuk analog dan bentuk diskrit seperti ini. Cukup dipahami ya perbedaannya. Kita akan lanjutkan lagi untuk struktur diskrit. Apa sih yang menjadi struktur diskrit itu? Ya, struktur diskrit ini adalah struktur matematika abstrak yang digunakan untuk menyajikan objek dan relasi antar objek.
ya. Jadi ketika kita membuat suatu struktur matematika abstrak yang digunakan untuk menyajikan objek dan ada relationship antar objek satu dengan objek yang lainnya, itu adalah dinamakan struktur diskrit. Coba dipahami ya. Kita sudah belajar tentang relationship ya. Jadi cukup mudah untuk memahaminya. Oke, yang termasuk struktur diskrit itu apa aja sih? Oke ya. Yang pertama adalah himpunan, kemudian yang kedua relasi, lalu permutasi dan kombinasi, keempat graf ya. Kemudian pohon, lalu finite atau state machine, itu adalah yang termasuk dari struktur diskrit. Saya akan bahas hanya beberapa nanti untuk di slide berikutnya ya. Kita lihat dulu secara umum matematika diskrit ini digunakan untuk apa aja. Yang pertama menghitung banyak objek, lalu mempelajari hubungan antara himpunan berhingga, seperti itu. Lalu menganalisis proses yang melibatkan langkah-langkah yang jumlahnya berhingga. Jadi untuk secara garis besar topik yang dipelajari di dalam matematika diskrit ini bisa dikelompokkan seperti berikut ya. Ada beberapa kelompok yang ada di matematika diskrit ini ya. Nih, seperti saya sampaikan di awal ini, untuk topik yang dipelajari dalam matematika diskrit ini dikelompokkannya sebagai berikut ya. Apa aja sih? Yang pertama ada penalaran matematika. Kenapa harus ada penalaran matematika? Tujuannya untuk apa? Nah, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penalaran matematika dalam bagaimana membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Lalu yang kedua, analisis kombinatorial. Tujuannya untuk memberikan keterampilan bagaimana menghitung banyak objek sebagai salah satu dasar untuk bagaimana to solve the problem atau memecahkan suatu permasalahan. Lalu yang ketiga, struktur diskrit. Bertujuan untuk apa? Memberikan pemahaman tentang struktur diskrit sebagai salah satu struktur matematika yang abstrak. Gunanya untuk apa? Menyajikan objek diskrit dan hubungan di antara objek tersebut. Itu adalah topik-topik yang dipelajari dalam matematika diskrit. Kemudian aplikasi dan pemodelan ya. Di dalam teknik informatika itu ada yang namanya pemodelan dan simulasi. Nah, kalau ini aplikasi dan pemodelan ya. Tidak jauh berbeda. Tujuannya sama sih, untuk memperkenalkan aplikasi matematika diskrit dan pemodelan matematika sebagai salah satu kemampuan pemecahan masalah yang penting. Makanya kita belajar sebelumnya algoritma, struktur data, ya, kemudian pemodelan dan simulasi. Di dalam teknik informatika, di dalam untuk belajar programming itu tentu saja saling berkaitan hal ini ya. Aplikasi dan pemodelan juga berkaitan. Lalu yang kelima, berpikir algoritmik. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa memberikan kemampuan membuat algoritma secara serta verifikasinya dan menganalisis memori komputer dan waktu dibutuhkan untuk memproses algoritma tersebut. Sehingga tujuannya apa setelah itu? Tentu saja kita bisa membuat suatu program. Berdasarkan kelima topik yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita membahas tadi logika, teori himpunan, induksi matematika, kombinatorika, kemudian teori graf, pohon, relasi, dan fungsi, juga aljabar ya. Untuk di teknik informatika ada aljabar linear juga, itu harus memahaminya. Saling berkaitan ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk apa saja sih yang menjadi topik bahasan di dalam matematika diskrit. Pada kali ini saya menjelaskan introduction atau pengantar dari matematika diskrit dulu, sehingga untuk topik bahasan apa saja yang di dalam diskritnya itu saya akan jelaskan secara garis besar. Jadi tidak satu-satu semuanya ya, karena waktu takutnya tidak cukup ya. Oke, untuk logika atau logik dan penalaran itu
topik bahasan di dalam matematika diskrit, lalu teori himpunan, kemudian relasi dan fungsi atau relation and function, lalu induksi matematika, mathematical induction, ya, algoritma, kemudian teori bilangan bulat atau integer. Ini sangat dibutuhkan di dalam kita membuat suatu program, ya. Makanya matematika diskrit bisa dibilang matematikanya orang informatika, karena ini semua kaitannya ada di teknik informatika. Barisan dan deret, lalu sequence and series, ya. Ada juga untuk kuliah kalkulus, itu juga kita harus pahami, ya. Kemudian teori grup dan ring, ya. Lalu aljabar boolean. Kemudian untuk boolean algebra itu ada ke kuliah mata kuliahnya arsitektur komputer atau Arkom, ya, disingkatnya. Lalu kombinatorial, ya. Jadi kita akan belajar kombinatorial juga, ya, untuk topik bahasan dalam matematika diskrit. Kemudian teori peluang diskrit, discrete probability, ya. Jadi selain kita belajar statistik deskriptif, kemudian statistik probabilistik, juga di dalam informatika, matematika diskrit juga membahas teori peluang diskrit, yaitu discrete probability. Cukup banyak, ya, yang harus dipahami. Oke, lalu fungsi pembangkit dan analisis recurrence, kemudian teori graf, lalu kompleksitas algoritma, maksud saya, lalu otomata dan teori bahasa formal. Jadi ada juga teori bahasa otomata yang harus dipahami juga di dalam informatika, ya. Dan untuk topik bahasan di dalam matematika diskrit masuk salah satunya otomata dan teori bahasa formal. Yang pertama yaitu logika. Untuk logika ini, kita melakukan penalaran matematika dengan menggunakan desain rangkaian elektronik, contohnya seperti itu, ya. Dan kenapa dilakukan seperti itu? Karena logika itu merupakan sistem yang didasarkan pada proposisi. Proposisi di sini maksudnya kalimat deklaratif atau pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, yaitu false. Tetapi tidak sekaligus keduanya. Kita katakan bahwa nilai kebenaran, truth value, dari sebuah proposisi adalah benar atau salah. Dalam algoritma dan pemrograman tentu saja kita sudah belajar mengenai hal ini, ya. Dalam rangkaian digitalnya sendiri, nilai ini dinyatakan sebagai 1 dan 0. Itu adalah logika, ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi dengan teori himpunan. Jadi saya jelaskan secara umum dan secara garis besar, ya, seperti saya sampaikan tadi. Definisi himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan objek dengan karakteristik yang telah didefinisikan sebelumnya. Contohnya himpunan mahasiswa UT. Lalu himpunan bilangan genap, contoh seperti itu, ya. Himpunan untai biner panjang 5 yang memiliki 3 simbol, 1 dan sebagainya, itu mengenai teori himpunan. Jadi yang kita pelajari di dalam matematika diskrit tadi logika, kemudian teori himpunan. Cakupannya seperti ini. Kemudian kita lihat untuk notasi pada himpunan simbol. Himpunan dinyatakan dalam huruf besar miring, anggota-anggotanya ditulis di antara kurung kurawal, dan setiap anggotanya dipisahkan oleh koma. Contohnya seperti ini, ya. Kita lihat di sini untuk contoh yang mudah dulu supaya dipahami, ya. Ini A sama dengan 1, 3, 5, 7 dapat dinyatakan A itu adalah bilangan ganjil. Mudah, ya. Oke. Selanjutnya adalah relasi dan fungsi atau relation and function. Di sini kita lihat ada 2 relasi. Sebelum mempelajari relasi dan fungsi, kita sudah pernah mempelajari tentang entity relationship di pelajaran sebelumnya, materinya yaitu mengenai sistem basis data. Jadi akan lebih memahami yang saya jelaskan ini tentang relasi dan fungsi. Kita lihat di sini lebih kompleks ke masalah matematik, ya.
relation 1 ya. Untuk relasi 1 ini merupakan fungsi. Jadi kita lihat di sini ada domain dan range ya. Di sini untuk domain sendiri angka 1, 5 dan 8 dan range-nya sendiri A dan B. Kita lihat ini untuk 1 ke B, kemudian 5 ke A dan 8 ke B. Maka is a function, kita lihat 1 B 5A 8B. Ini adalah merupakan fungsi. Kemudian kita lihat untuk relasi yang kedua. Domain dan range-nya. Kita lihat di sini 1B. Kita lihat di sini 1B. Lalu 5A dan 5C. Is not a function. Ini bukan fungsi. Kita lihat 5A dan 5C-nya. Ini merupakan the same X value 5 has two different. Jadi ada dua perbedaannya. Kita lihat untuk 5A dan 5C. Ini bukan merupakan fungsi. Cukup dipahami ya. Oke, saya akan lanjutkan kembali mengenai induksi matematik atau mathematical induction. Untuk induksi matematika sendiri, ini merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Jadi ketika kita akan memecahkan suatu masalah di dalam membuat suatu software atau program, tentu saja banyak persoalan yang harus kita pecahkan. Oleh karena itu, dengan mempelajari induksi matematika di dalam matematika diskrit ini, kita bisa membuat suatu penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Sehingga ketika kita membuat program pun akan menghasilkan program yang cukup maksimal dan hasilnya tentu saja akan baik dan bagus. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini untuk contoh mathematical induction. Nah, ini merupakan contoh dari pemecahan masalah dalam induksi matematika. Ada penalaran deduktif di sini yang berkaitan dengan pembuktian matematik. Oke, cukup dipahami ya. Kita akan lanjutkan dengan aljabar boolean atau boolean algebra. Ini merupakan contoh ya, di mana ada input dan output yang ada di dalam aljabar boolean ini. Ya, kita lihat di sini untuk contoh yang cukup simpel. Untuk outputnya sendiri kita lihat di akhirnya ya, supaya kita ambil kesimpulan. Outputnya sama dengan AB ditambah BC dan ditambah AC untuk aljabar boolean yang ABC ini. Oke ya, kita sekarang akan lanjutkan kembali dengan kompleksitas algoritma. Jika sudah mendengarkan video sebelumnya mengenai algoritma dan pemrograman di video pembelajaran yang sudah saya sampaikan, tentu saja tidak akan sulit untuk memahami ini. Di sini ada easy solve dan hard solve. Jadi suatu permasalahan yang bisa dipecahkan secara mudah. Contohnya seperti konstan ya, logaritmik, kemudian linear logaritmik, kuadrat ya, kubik. Ini merupakan masalah-masalah yang cukup mudah untuk diselesaikan. Dan untuk eksponensial dan faktorial ini dikategorikan hard solve ya. Jadi cukup sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, kita membutuhkan sekali kompleksitas algoritma di dalam memecahkan suatu permasalahan. Adanya urutan langkah-langkah tertentu untuk memecahkan suatu masalah itu adalah algoritma. Sehingga kita bisa membuat suatu program dengan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang user inginkan. Itulah tugas seorang informatika. Seperti itu. Jadi di dalam mempelajari matematika diskrit, bagaimana kita membuat suatu permasalahan yang rumit, kita bisa memecahkan masalahnya dengan membuat algoritmanya dan tentu saja dengan bahasa pemrograman yang baik, menghasilkan program yang
maksimal. Seperti itu. Itu kompleksitas dari algoritma. Saya akan lanjutkan kembali untuk contoh-contoh persoalan di dalam matematika diskrit yang saya buat ini cukup paling simple dan paling mudah. Jadi, untuk persoalan yang pertama, berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil? Jadi ketika kita akan membuat suatu program, tentu saja kita akan membuat string dengan beberapa kategori panjangnya tergantung dari pembuat program masing-masing ya. Nah, untuk contoh kali ini, berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil? Ini adalah persoalan yang harus dipecahkan dengan menggunakan matematika diskrit. Ya, sehingga akan ada penalaran dedukatif yang berkaitan dengan pembuktian dari matematika tersebut. Lalu kita harus bisa memecahkan berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit 1 sejumlah ganjil. Kita buat algoritmanya juga, kemudian kita akan buat programnya. Nah, maka akan dapat hasil yang maksimal untuk pemecahan dari persoalan di dalam matematika diskrit ini. Kita lanjutkan dengan persoalan yang kedua. Berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Ketika kita membuat suatu program, tentu saja kita akan membuat security dari keamanan program yang kita buat. Contohnya yaitu dengan memberikan password. Contohnya kita bisa memberikan 8 karakter dan 8 karakternya itu tidak lantas harus huruf semua, tetapi kita bisa memberikan variasi. Contoh misalnya di awal huruf besar lalu digunakan kembali huruf kecil, ditambahkan simbol atau ada variasi dengan angka. Jadi di dalam 8 karakter itu boleh berbagai jenis yang kita inginkan ya. Jadi berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter? Nah, itu merupakan contoh persoalan dalam matematika diskrit. Dan yang terakhir, yang cukup mudah ini saya buat contoh, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Ya, ini membutuhkan pembuktian matematika. Jadi, bagaimana menentukan lintasan terpendek dari kota A ke kota B? Itulah persoalan yang harus dipecahkan dengan menggunakan matematika diskrit. Jadi, di dalam mempelajari matematika diskrit ini, bagaimana kita harus memahami betul-betul cabang ilmu matematika di mana kita bisa mempelajari sifat dari bilangan-bilangan ya, kemudian bisa dikatakan bilangan bulat, kemudian mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat mudah untuk dimengerti. Dan untuk contoh persoalan di dalam matematika diskrit ini semakin kompleks jika kita bisa memahaminya, semakin bisa untuk memecahkan permasalahan yang ada. Seperti itu. Cukup dipahami ya. Oke, itu saja materi mengenai matematika diskrit. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu matematika diskrit, lalu apa itu diskrit, dan beberapa contoh-contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Bagaimana cara pemecahan masalah yang kompleks kemudian dipecahkan secara sistematis. Itu saja mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka. Saya berharap dapat memahaminya. Terima kasih semuanya.